Hai YouTube, back again with me Naufal. So, pada kesempatan kali ini, video kelima, gue bakal bahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Apa sih itu? So, tanpa berlama-lama, izinkan gue Naufal untuk menjelaskan sedikit materi dengan segala kekurangan yang gue punya. Let's go! Oke guys, jadi sekarang materinya itu judulnya pembelajaran berbasis kompetensi. Oke guys, sekarang kita bakal bahas dari tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat, kompetensi berbentuk kinerja, atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama atau pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, atau bisa disebut peserta didiknya, guys. Yang kedua atau pihak kedua adalah penyelenggara diklat yang di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan, kayak guru, dosen, dan lain-lain. Yang ketiga atau pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ada perbandingan antara kemampuan dan kompetensi. Yang di sebelah kiri yang Lisa Pink itu ada kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Yang pertama, ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, ada kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, ada menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, ada menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, ada menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sedangkan yang di sebelah kanan, yang lisa kuning adalah kompetensinya. Yang pertama, ada membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, ada membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, ada menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, ada bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Oke, selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu, harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran, agar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Nah, kalau lu semua nanya apa sih hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator, ada 5 nih. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, bahkan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Ikuti tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, dia dan alat, menggunakan waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima atau yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan suatu pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kalian sekarang udah tahu kan pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham atau masih penasaran tentang
pembelajaran berbasis kompetensi, teman-teman bisa langsung tanyain aja di komen, barangkali gue bisa jawab. Jadi segitu dulu video singkat dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe biar gue semangat untuk buat kontennya. Lebihnya mohon maaf. See you!